Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Kalau sekali Panas Bu. udah jajan kan tapi? Udah Bu. Kok bisa lesu? Panas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, biar semangat nih ya. Ini kan balas siang kan. Nih kita melatih konsentrasi dulu ya. Kalau ibu bilang hello, kalian jawab hai ya. Tapi kalau ibu bilang hai, kalian jawab hello. Baik Bu. Hello. Hai. Hai. Hello. Hai hai. Hello. Oke, udah semangat ya semuanya. Baik anak-anak, ibu absen dulu ya. Iya Bu. Barisatul Huda, Hadir Bu. Hayatul Allah, Hadir Bu. Putri Salsabila, Hadir Bu. Wardatul Husna, Hadir. Al-Qadri. Sakit. Tadi mamanya ke rumah saya Bu. Katanya dia sakit. Oh gitu ya. Baik, cuma Al-Qadri ya yang hadir ya. Iya Bu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, supaya berkah belajar ilmunya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baik anak-anak. Kita kan mau belajar ya kan mengenai tentang stoikiometri, yaitu mengenai tentang konsep mol. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada Bu. Ya, silakan bagi satu. Tentang stoikiometri Bu. Baik, kan kemarin minggu lalu kita bahas tentang stoikiometri di bagian ada hukum dasar kimia. Jadi di antara kalian ini ada yang bisa sebutin apa-apa aja hukum dasar kimia? Saya Bu. Ya, baik, silakan Hayatul. Jadi seingat saya hukum dasar kimia itu ada hukum Lavoisier, ada hukum Avogadro, sama ada hukum Claus. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk Hayatul Allah. Nah, untuk sekarang yaitu kita masuk ke materi stoikiometri yang di subbab konsep mol. Jadi, konsep mol di sini ada yang udah tahu? Belum Bu. Oke, baik. Jadi, perhatikan ya materinya supaya kita lebih tahu lagi. Baik Bu. Jadi, di konsep mol ini kita akan belajar mengenai pengertiannya dulu. Habis itu tentang hubungan mol dengan jumlah partikel, dengan jumlah massa, dengan volume gas. Nah, setelah kita mempelajari ini, kan kita pertama awalnya itu kan kita tujuannya harus apa yang ingin dicapai di akhir nanti, itu tujuannya itu agar para peserta didik ini lebih paham lagi tentang mengenai konsep mol, hubungan mol dengan jumlah partikel, dan hubungan mol dengan jumlah massa, serta hubungan mol dengan volume gas. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian konsep mol. Di sini konsep mol itu merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menghitung jumlah partikel yang terkandung pada suatu materi. Dimana untuk selanjutnya yaitu hubungan mol dengan jumlah partikel, yaitu satu mol zat apapun akan memiliki jumlah partikel yang sama sebesar 6,02 dikali dengan 10 maka 23 partikel. Di mana partikel di sini yaitu ada atom, ion, dan molekul. Di mana jumlah partikel di sini yaitu sama dengan mol dikali dengan liter. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada hubungan mol dengan massa gram. Massa molar adalah massa satu mol zat
Dimana rumus masanya tuh gram sama dengan mol dikali AR ataupun MR. Masih ada yang ingat dengan apa itu AR dan MR? Masih Bu. Ya, coba silakan ayat tuh apa itu AR dan MR? Kalau MR itu massa atom relatif. Kalau misalnya AR, Nggak kebalik itu ayat tuh? ya Bu, soalnya saya lupa Bu. Ya mungkin ada yang bisa menyempurnakan. Silakan bagi satu mungkin. Adakah dari teman-teman yang lain yang mungkin tahu apa itu AR ataupun MR? Saya Bu. Ya silakan Warna tuh. Kalau MR itu massa atom relatif, kalau AR itu massa molekul. Ya betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Warna tuh. Nah di sini kan rumusnya tuh mol dikali dengan AR ataupun MR, di mana AR itu merupakan massa atom relatif dan MR itu massa molekul relatif. Nah massa atom ataupun AF di sini dicontohkan ya, misalnya Fe itu kan 56 dan massa molar dari Fe itu berarti 56 gram. Di mana 1 mol Fe itu mempunyai massa 56 gram. Nah, kemudian di massa molekul atau ini dibedakan antara AR sama MR-nya ya. Di MR-nya tuh kan ada H2O itu sama dengan 18, di mana massa molar airnya tuh 18 gram. Jadi 1 mol H2O mempunyai massa 18 gram. Kemudian untuk selanjutnya yaitu hubungan mol dengan volume gas. Yaitu hubungan mol dengan volume gas terdiri dari dua macam, yaitu pada keadaan suhu dan tekanan tertentu dan pada keadaan suhu dan tekanan standar. Di mana rumusnya itu P dikali dengan V sama dengan N kali R kali T. Di mana untuk keterangannya sudah ada di sini, yaitu di P itu merupakan tekanan gas dalam satuan atm. Kemudian ada volume gas di V, N yaitu jumlah mol gas, R adalah tetapan di sini maksudnya ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi jika ada nanti misalnya rumus R dengan rumusnya dari P kali V sama dengan N kali R kali T. Jadi untuk nilai si N nya tuh sudah ditetapkan yaitu sebesar 0,08205. Nah untuk suhunya tuh yaitu dinamakan T itu suhu mutlak. Kemudian keadaan standar di sini maksudnya itu suhu 0 derajat di tekanan 1 atm. Nah baik, di sini Bu sudah selesai untuk menjelaskan materi tentang konsep mol. Selanjutnya untuk lebih kuat untuk penguatan materi ataupun lebih paham kepada kalian semuanya, Ibu akan membagikan LKPD supaya Ibu tahu apakah kalian sudah paham atau belum mengenai materi konsep mol. Jadi di sini Ibu bagikan dua kelompok ya. Untuk kelompok pertama itu ada Banizatul dan Wardatul. Untuk kelompok kedua ada Putri Salsabila dan Hayatul Allah. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Baik Bu. Baik Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Nah, di situ kan di LKPD sudah ada petunjuknya, pengerjaannya bagaimana. Silahkan dikerjakan dan diskusikan dengan kawan satu kelompok. Waktu Ibu berikan sebanyak 10 menit. Silahkan dikerjakan. Baik Bu. Ini soalnya ini kan ini soalnya kan banyak dalam buku karena kan dia katakan cuma mol dikali sama dan berarti kali 5 dikali 150. Berarti 5 kali 6 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 6 kali masa 30. Berarti 30 kali 10 30 kali 10 pangkat 23. Ini nomor 10. Kalau nomor 2 itu berapa formula? Berarti ini dikali semua kan? Ya Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah sudah siap kalian kerjakan? Sudah Bu. Nah, LKPD-nya Ibu ambil kembali ya untuk nilai. Baik Bu. Nah, karena proses pembelajaran kita sudah di akhir, itu sebelumnya Ibu tanya apakah kalian paham mengenai materi konsep
konsep mall? Paham, Bu. Anak-anak, dari hasil pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa dapat menyimpulkan pembelajaran ini? Saya, Bu. Ya, silakan Hayatul. Jadi hari ini kita mempelajari tentang konsep mall, yang dimana konsep mall ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menghitung jumlah partikel yang terkandung dalam suatu materi. Nah, tadi juga saya udah lihat kalau misalnya konsep mall ini mempunyai hubungan dengan jumlah partikel, dengan massa, dan dengan volume gas, Bu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Hayatul. Nah, kesimpulannya hari ini betul sudah seperti yang disampaikan oleh Hayatul bahwa konsep mol itu yang digunakan untuk menghitung jumlah partikel. Baik anak-anak, karena proses pembelajaran sudah selesai, Ibu ingatkan supaya kalian terus belajar mengenai materi minggu yang akan datang dan jangan melupakan mengenai materi pada hari ini. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian semangat mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.